Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga Kabinet Pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat,
Maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Wakil Sekretaris Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 122 M tahun 1998. Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa setelah memperhatikan dengan saksama aspirasi rakyat sebagaimana dikemukakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dipandang perlu membubarkan Kabinet Pembangunan 7 dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. B. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum kedua keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, dan seterusnya, kedua, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat sebagai Menteri Negara dengan bidang tugas seperti yang tersebut di belakang nama masing-masing mereka yang tersebut di bawah ini. 1. Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri. 2. Saudara Ali Alatas SH sebagai Menteri Luar Negeri. Saudara Jenderal TNI Faisal Tanjung sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 34. Saudara Profesor Dr. Insinyur Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri. 35. Saudara Dr. Insinyur Hartarto Sastro Sunarto sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 36. Saudara Profesor Dr. Haji Haryono Suyono sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Ketiga, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah
Saya bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar setia kepada Undang-Undang Dasar bahwa saya akan memelihara bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bagi Republik Indonesia, bahwa saya bahwa saya dengan sekuat tenaga dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia, kesejahteraan Republik Indonesia, bahwa saya bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa, akan setia kepada nusa dan bangsa, dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala saya ulangi, akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan menteri. Bagi saudara Dr. Andes Tio L. Sambuaga dan saudara Dr. Panangian Siregar yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan